Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kuku Saiful Rahmat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tindakan kelas saya di SDN Nagara Kembang 1 dengan judul Upaya Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Pembelajaran Bahasa Inggris dengan Pemanfaatan Media Video untuk PTK kelas 4 SDN Negeri Kembang 1 Kecamatan Cingampul Kabupaten Majalengka. Adapun bab 1 pendahuluan. Nah, yang melatar belakangi pendidikan tindakan kelas ini adalah pemanfaatan media video dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Namun, masih ada hambatan yang dirasakan oleh guru SD kelas 4 SD Nagara Kembang 1, yaitu kurangnya akses terhadap teknologi serta kurangnya sumber daya yang memadai untuk menghasilkan atau mengakses konten video berkualitas sesuai dengan kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terarah untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dengan pemanfaatan media video. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, rendahnya kemampuan melafal siswa kelas 4 SDN Nagara Kembang dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap teknologi untuk menghasilkan dan mengakses video yang berkualitas. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan video media secara maksimal sebagai alat bantu dalam mengajar. Untuk pembatasan masalah, penelitian ini hanya dilakukan pada mata pelajaran bahasa Inggris peserta didik kelas 4 SDN Nagara Kembang 1 Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. Materi yang disampaikan adalah pelafalan alfabet atau abjad. Rumusan masalahnya, bagaimana upaya meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dengan pemanfaatan media video di kelas 4 SD Nagara Kembang 1 Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui media video pada siswa kelas 4 SD Nagara Kembang 1. Manfaat dari penelitiannya bagi peserta didik. Dari penelitian ini, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna, sehingga peserta didik menjadi lebih menguasai bahasa Inggris dengan pelafalan yang tepat, sehingga meningkatkan hasil belajar. Bagi guru, penelitian ini dapat diharapkan menjadi informasi bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbahasa Inggris. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan upaya strategi pembelajaran yang tepat bagi pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah. Kajian teori. Kajian teori untuk media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri atas dua unsur penting, yaitu perangkat dan unsur pesan yang dibawanya. Perangkat adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan bahan ajar atau pesan. Unsur pesan adalah informasi atau bahan ajar yang akan disampaikan ke peserta didik. Fungsi media. Menurut Sanjaya, salah satu fungsi media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar. Dan materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Fungsi media pembelajaran adalah untuk memudahkan dosen atau fasilitator atau guru untuk memberikan materi, menarik perhatian siswa, dan lebih menciptakan proses belajar mengajar yang lebih menarik. Strategi pemanfaatan media audiovisual. Karakter yang harus diperhatikan adalah karakter peserta didik. Seorang guru atau dosen pengajar harus mengetahui karakteristik peserta didiknya. Di antaranya adalah usia, level kecerdasan, dan kebutuhan mereka. Semua itu dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Langkah ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun strategi pemanfaatan audiovisual. Yang ketiga, mendesain materi dan media yang tepat.
Materi dan media pembelajaran yang akan digunakan sebaiknya didesain menjadi lebih efektif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terbuangnya waktu, tenaga, dan biaya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah materi dan media itu akan mampu meningkatkan minat siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ya, yang selanjutnya tahapan percobaan media. Tahapan A terakhir dalam persiapan adalah percobaan media sebelum digunakan. Alasan yang mendasari percobaan ini adalah untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya, film atau video tidak dapat diputar, suara tidak terdengar, dan sebagainya. Adapun penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang saya ambil ada dari penelitian Fitria Ningtyas Rahmawati pada tahun 2011 yang dilakukan pada siswa kelas 8 SMP Bina Sejahtera Depok yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Media Audiovisual Video Pembelajaran dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Inggris. Kerangka berpikir. Pada kondisi awal, guru belum menggunakan media pembelajaran, sehingga kemampuan pelafalan siswa rendah. Selanjutnya, guru melakukan tindakan sebanyak 2 siklus. Pada siklus pertama pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media video, dan dilanjutkan siklus kedua pembelajaran kemampuan melafalkan menggunakan media video dengan harapan setelah pembelajaran pelafalan siswa dapat meningkat. Metodologi penelitian. Setting penelitian. Tempat penelitiannya ada di SDN Nagara Kembang 1, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dari bulan Mei sampai bulan Juni 2024. Persiapan PTK menggunakan model PTK dari model yang dikembangkan oleh Kemis, yang di mana model PTK ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitiannya Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada kelas 4 SDN Nagara Kembang 1 tahun ajaran 2023-2024 yang mengalami kesulitan dalam pelafalan bahasa Inggris. Sumber data. Data untuk mengetahui motivasi belajar siswa dengan menggunakan pemanfaatan media audiovisual, video. Sumber data. Data untuk mengetahui motivasi belajar siswa dengan menggunakan pemanfaatan media audio video pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan positif dan negatif sesuai dengan indikator. Angket tersebut dijawab oleh masing-masing siswa kelas 4 tahun ajaran 2023-2024. Data hasil belajar kognitif yaitu berupa tes objektif yang menjaring penguasaan konsep siswa dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda yang diberikan pada saat sebelum proses belajar mengajar berlangsung, pretest, maupun setelah proses belajar mengajar, post-test. Tes tersebut diberikan pada siswa kelas 4 tahun ajaran 2023-2024. Teknik pengumpulan data. Metode observasi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan melafalkan bahasa Inggris melalui media video. Metode wawancara. Dalam penelitian ini, siswa kelas 4 akan diwawancarai beberapa pertanyaan mengenai kemampuan bercerita, melafalkan bahasa Inggris yang telah disiapkan. Metode kuesioner. Daftar pertanyaan ini diisi oleh responden dan akan kembali diserahkan atau dikirimkan kepada peneliti. Aspek yang akan diteliti yaitu mengenai dampak-dampak yang terasa dalam pelafalan bahasa Inggris, di mana kuesioner ini diberikan setelah melakukan pembelajaran di kelas 4. Indikator keberhasilan, indikator penilaian. Untuk skor 0 sampai 44, di kategorinya kurang, skor 45 sampai 59 kategorinya cukup, skor 60 sampai 84 kategorinya baik, skor 85 sampai 100 kategorinya baik sekali. Interpretasi penyusunan skala, kualifikasi 0 sampai 24,9%, intervalnya rendah, kualifikasi 25 sampai 49,9%, intervalnya sedang, kualifikasi 50
sampai 74,9%, intervalnya tinggi. Kualifikasi 75% sampai 100%, intervalnya sangat tinggi. Analisis data, reduksi data. Pernyataan-pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif maupun pernyataan negatif, dinilai oleh subjek dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Analisis data pencapaian nilai siswa (KKM), kelampir, penarikan kesimpulan dari semua data yang telah dikumpulkan, dan setelah adanya analisis pengolahan data didapat nilai rata-rata siswa adalah 4,25%, meninjau dari skala peningkatan kemampuan dengan perkembangan siswa yang mencapai 64,25% sudah dapat dikategorikan tinggi. Dengan kata lain, upaya meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dengan pemanfaatan media video adalah berhasil. Oke, thank you for your time. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.